Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 472, siap untuk memulai. Ketika dia melihatnya sedang melihat pita di pergelangan tangannya, Feng Jiu mencoba mengambil kesempatan untuk pergi. Baiklah, aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Penguasa neraka mendongak dan melihat sosok Feng Jiu yang berjalan menjauh darinya. Ketika dia melihat itu, dia menggelengkan kepalanya dan terus berjalan maju perlahan. Sementara itu, di istana, tubuh Murongbo terus menua, emosinya semakin memuncak. Dalam beberapa hari, ia telah membunuh banyak pengawal. Tidak heran jika orang-orang di sekitarnya ketakutan dan gelisah. Dia tidak dapat menemukan obatnya, atau melacak keberadaan dokter hantu. Setiap hari tubuhnya menua 10 tahun. Setelah 2 atau 3 hari, seluruh penampilannya akan berubah. Jika Feng Jiu ada di sini, dia tidak akan mengenalinya. Kumpulkan semuanya. Malam ini kita akan memasuki kediaman Feng. Kita akan mengejutkan mereka dengan serangan. Jika kalian dapat menangkap Feng Qingge, tangkap dia, jika tidak, tangkap Feng Xiao yang pingsan. Aku tidak percaya mereka tidak akan menyerahkan penawarnya jika jatuh ke tangan kita. Ia berteriak dengan marah, suaranya tua dan kering, seperti orang tua yang telah kehilangan seluruh vitalitasnya dan akan segera meninggal. Tubuhnya tak sanggup menahan teriakan dan ia terbatuk-batuk. Para jenderal dan pengawal yang berlutut di bawahnya tak kuasa menahan diri untuk tidak menatapnya. Satu orang ragu-ragu dan berkata, "Tuanku, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Kediaman Feng sekarang dijaga oleh orang-orang yang sangat terampil, saya khawatir." Bang! Bentrok. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, sebuah cangkir teh mendarat di dahinya lalu jatuh ke lantai. Cangkir teh itu pecah berkeping-keping, dan darah menetes dari dahi pria itu. Dia tidak berani menyeka darah itu dan hanya menunduk takut untuk mengatakan sepatah kata pun. "Bicaralah. Cobalah hentikan aku dan kau akan lihat." Murongbo menatap semua orang di bawahnya dengan kejam, "Siapa yang berani menghentikanku dan aku akan membunuhnya. Pelayanmu akan segera pergi dan mengumpulkan pasukan dan kita akan mengepung kediaman Feng malam ini. Kita akan menangkap Feng Xiao dan menyerahkannya kepadamu, tuanku." Orang-orang di bawah berbicara dengan cepat, takut melanggar perintahnya. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa kediaman Feng tidak dapat disentuh saat ini. Namun, mereka tidak dapat menentang perintah penguasa. Jika mereka tidak melaksanakan perintahnya, mereka tidak perlu menunggu untuk dibunuh saat itu, mereka akan dibunuh sekarang juga. Mengenai pengepungan kediaman Feng, semua orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi, seluruh pasukan akan dimusnahkan. Monster tua jiwa baru lahir dapat mengalahkan seluruh negara Sun Glory, tetapi orang yang mengalahkan monster tua jiwa baru lahir sendirian masih berada di kediaman Feng. Memberitahu mereka untuk menyerang kediaman Feng, bukankah itu sama saja dengan meminta kematian? Penguasa terpengaruh oleh rasa sakit akibat penyakitnya, oleh karena itu ia kehilangan akal sehatnya. Mereka memahami konsekuensi dari menyerang kediaman Feng, jika demikian, maka... Sebuah pikiran terlintas di hati mereka, tetapi tidak seorang pun mengatakan apapun saat ini. Mereka terus berlutut dengan hormat di aula besar dan mendengarkan dengan saksama instruksi dari Murongbo. "Baiklah, kalian semua boleh pergi sekarang. Malam ini kalian akan ikut denganku. Aku tidak percaya bahwa kediaman Feng dan satu orang yang terampil dapat menahan 1000 prajuritku." Dia berkata dengan cemberut dan melambaikan tangannya memberi isyarat kepada orang-orang di bawah untuk pergi. Orang-orang yang berlutut tidak berani bergerak. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka menjawab dengan hormat, membungkuk dan pamit. Setelah mereka keluar dari aula besar, mereka akhirnya menghela napas lega. Mereka kembali menoleh ke aula besar dan semuanya mendesah sebelum menggelengkan kepala dan pergi.